masih make upan. Emangnya hari ini ada apa, Bang? Kita kan mau beribadah. Itu adik-adik sudah menunggu tuh. Ayo kita sapa yuk. Ayo. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Selamat datang kembali di Sekolah Minggu GKII Palembang. Adik-adik duduk yang manis ya, pakai baju yang rapi, dan jangan lupa siapkan Alkitab adik-adik. Nah adik-adik, saat ini kalian akan ditemani oleh Kak Kristiani dan Bang Yapet. Dan yang akan melayani firman Tuhan hari ini adalah Kak Mariasi Riani. Sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa bersama ya, supaya Tuhan Yesus hadir bersama kita, di rumah kita, dan di tempat ini. Yuk mari kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami pada hari ini. Tuhan, kami pada hari ini mau beribadah kepadamu. Berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dan juga berkati kakak-kakak dan abang-abang yang melayani pada saat ini. Dan juga adik-adik yang di rumah yang berikuti ibadah, Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan menyerahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, mari kita bersama-sama mengatakan Tuhan Yesus baik dalam pujian kita. Ayo adik-adik, yang ada di rumah kita semua bangkit berdiri, kita bernyanyi dengan sukacita. Ikuti Tante Kris ya. Boleh bertepuk tangan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kau katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. A few moments later. Kak Kris, Ya, hari ini kakak sangat berbeda loh. emangnya bedanya kenapa Bang? Pokoknya beda loh. Jadi aku berikan kakak bunga. Wah, cantik sekali bunga ini. Harum lagi. Kita semua pasti senang dengan harum bunga, termasuk juga Kak Kris. Begitu juga adik-adik yang di rumah pasti senang dengan harum bunga. Sama seperti tema sekolah minggu kita hari ini, yaitu Seharum Seharum Bunga. Bunga. Wah, benar sekali Bang. Saya suka sekali dengan bunga karena menebar keharuman. Sebagai anak Tuhan, nama kita akan semerbak harum di tengah-tengah manusia jika kita berani melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Saya dari kelas Paulus. Saya ingin membacakan firman yang terambil dari Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16 bunyinya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Amsal 3 ayat 27 sampai 35. Anjuran untuk berbuat baik. Ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ayat 28. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Ayat 29. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Ayat 30. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Ayat 31. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kezaliman, dan janganlah membeli satu pun dari jalannya. Ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Ayat 33. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Ayat 34. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Ayat 35. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Amin. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Hai, nama saya Violin. Saya akan membacakan Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Tuhan memberkati. Dadah. Bang, melihat anak-anak Tuhan yang ada di rumah tadi, Tuhan Yesus pasti senang. Bener, keren sekali ya Kak. Bahkan ada yang sudah ajak teman ikut beribadah bersama-sama. Pasti Tuhan Yesus sangat senang dan tindakannya berbau harum bagi Tuhan. Benar sekali, Bang. Nah adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi bagi Tuhan lagi, yaitu Kudi Cipta Mulia. Adik-adik yang belum tahu, mari kita belajar bersama-sama. Gambar dan rupa
adik-adik semua, Tuhan Yesus saat ini sedang bersama kalian loh. Saat kita mengundang Tuhan Yesus, maka Ia akan selalu bersama-sama dengan kita. Berarti Bang, karakter yang baik itu juga bisa berbau harum di hadapan Tuhan loh. Benar itu Kak. Contohnya, Bang Yafet ini terlambat terus. Gimana sih? Bisa nggak cepet sedikit? Jadi orang tuh harus disiplin dong. ya Kak, maaf Kak. Bang Yafet, minggu depan kita kesaksian pujian yuk, kita nyanyi bareng di gereja. Mau nggak? Aku nggak mau Kak, aku nggak berani. Nanti aku diketawain sama temen-temenku, soalnya suaraku jelek. Oh, Bang Yafet nggak boleh seperti itu. Kita harus percaya diri dan tidak boleh minder, sebab kita adalah terang Tuhan di dalam kehidupan. Bang Yafet, temenin Kak Kris dong, lewat jalan itu gelap banget soalnya. Kenapa? Kak Kris takut. Takut? Kan ada Tuhan Yesus, kenapa harus takut? Habisnya nggak ada temennya dan gelap, nggak ada lampu gitu Om. Kita sebagai anak Tuhan harus berani, karena ada Tuhan Yesus. Berarti Bang, dari contoh karakter-karakter tadi akan semakin bersinar dan memancar terang Tuhan di dalamnya. Betul itu Kak. Adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Hai adik-adik, shalom, apa kabarnya? Sekarang sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan sudah menyertai kami. Dan sekarang Tuhan, kami mau dengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, hati kami, pikiran kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Pengkhotbah 7 ayat 1. Ayo ambil Alkitabnya, kita mau buka Alkitab kita dari Pengkhotbah 7 ayat 1. Sudah? Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya. Ya, 1, 2, 3. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Nah, luar biasa ya firman Tuhan. Nah, apakah adik-adik sudah mandi? Sudah pakai bedak? Sabun? Sudah pakai sampo yang keramas?
pakai parfum? Nah, berarti tubuhnya harum ya. Wah, adik-adik semua sudah mandi. Nah, apakah adik-adik tahu biasanya harum itu juga ada pada bunga? Tahu kan bunga? Nah, bunga itu dikenal harum karena sifat harumnya sudah melekat dan menjadi karakter diri dari si bunga. Nah, di sini melalui firman Tuhan kita diajar bahwa anak-anak Tuhan harus memiliki sifat, karakter, dan gaya hidup yang baik seperti bunga. Karena bunga itu harum, jadi anak-anak harus punya karakter yang harum atau yang baik. Tetapi untuk punya karakter yang baik seperti bunga sangat membutuhkan proses yang panjang. Yang sudah baik hatinya di kelas, yang sudah baik hatinya di rumah, yang mau taat sama orang tua, teruskan ya. Nah, harus mau jadi anak yang taat, yang sopan, mau dengar mama papa, bicara yang baik ya, yang sopan. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus terus melakukan perbuatan-perbuatan baik kita sampai kapan? Sampai kita kembali ke surga. Nah, adik-adik, apakah adik-adik tahu bahwa Salomo mau bilang bahwa orang pada akhir hidupnya yang akan dikenang adalah namanya, yaitu perbuatannya. Jangan sampai kita jadi menyesal, kita menjadi tidak merasa berbuah dalam diri kita karena kita tidak berbuat baik. Kita menyesal terhadap orang-orang yang sudah membutuhkan tapi kita tidak menolongnya. Sudah mau berbuat baik nggak jadi karena takut. Nah, firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat 17, ada yang pernah dengar gak ya? Pasti pernah dengar. Yaitu, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, jadi kalau kita tahu perbuatan baik itu menolong orang tua, perbuatan baik itu menolong teman, malah kita mengejek-ngejek teman, bilang temennya jelek, tidak boleh ya. Jadi kita harus melakukan yang baik. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Karena firman Tuhan sudah bilang, jika kita tahu yang baik tapi kita tidak melakukannya, kita berdosa. Oke, adik-adik, sebelum kita tutup firman Tuhan hari ini, ada teman kita yang mau sapa adik-adik di rumah supaya adik-adik lebih semangat lagi dalam berbuat baik. Oke? Hai adik-adik, aku senang sekali hari ini karena hari ini firman-Nya tentang bunga. Bunga itu berkarakter atau punya sifat harum. Tapi ada juga bunga yang bau. Aku gak mau jadi bunga yang bau. Aku mau jadi bunga yang harum. Iya Pak De, aku juga mau jadi bunga yang harum. Nah, adik-adik, jika adik-adik mau seperti bunga yang harum, jangan hanya penampilan luar dengan memakai minyak yang harum atau cuma pura-pura baik ya. Tetapi adik-adik harus tumbuh menjadi bunga yang harum, yang baik, yang selalu menjadi kesayangan orang di sekitarnya. Gitu. Nah, untuk jadi orang yang baik, kita harus terus berjuang dan minta pertolongan Tuhan Yesus supaya kita bisa menjadi anak yang punya sifat baik dan orang yang mengenal nama kita itu sebagai anak yang baik. Nah, adik-adik, ayo kita berdoa yuk kepada Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, untuk firman Tuhan boleh mengingatkan kami untuk senantiasa menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan, tolong kami Tuhan supaya kami senantiasa berbuat baik,
baik itu kepada orang tua, kepada saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Kak Maria yang sudah membawakan firman Tuhan, Kak Kristiani, dan juga Bang Yafet, serta adik-adik di rumah. Sungguh diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Adik-adik di rumah semakin memiliki karakter baik sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan dalam setiap tindakan kita. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengar firman Tuhan. Saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Caranya, adik-adik bisa scan kode QR yang ada di layar saat ini. Dan yang belum bisa sendiri bisa minta bantuan mama dan papa. Sambil memberikan persembahan, mari kita mengangkat pujian, bawalah persembahanmu. Semuanya boleh bertepuk tangan ya. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu, di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu, di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Nah Kak, tadi kan sudah memberikan persembahan. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Nah, doa syafaatnya ini akan dibawakan oleh adik-adik kita yang ada di rumah. Doa persembahan dan doa penutup akan dibawakan oleh Kak Maria Riani. Nah, adik-adik yang di rumah, kita akan berdoa. Namun adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu untuk meminta kami dan negara kami sedang melawan wabah virus corona, dikasih kesabaran, kekuatan, dan kesehatan. Berkatilah orang-orang yang terkena dampak corona, dikasih kesehatan dan kekuatan, dan dokter yang merawat dikasih kesabaran dan kekuatan. Tuhan Yesus, tolong hilangkanlah corona ini dari negara kami supaya kami bisa bersekolah kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, berikanlah Papa kami dan Mama kesehatan pada hari ini. Tuhan, berkatilah Papa dan Mama, pekerjaan mereka, supaya menjadi berkat bagi kami. Tuhan, berikanlah Papa dan Mama kesabaran dan mendidik kami. Inilah doa kami yang sudah saya doakan untuk
mama saya dan papa saya. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan melalui kedua orang tua kami Tuhan yang sudah bekerja, yang sudah Tuhan berkati dalam segala usaha dan pekerjaan mereka, sehingga kami saat ini bisa memberi persembahan. Kiranya Tuhan terima persembahan ini, supaya persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan juga Tuhan, pada saat ini kami akan mengakhiri kegiatan sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengarkan boleh menjadi kekuatan kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi, menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan permohonan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan juga kami akan berdoa seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita saat ini. Namun sebelum itu kakak akan menginformasikan link tugas kita minggu depan yang akan di-share di grup WhatsApp Sekolah Minggu GKII. Buat yang belum bergabung dengan WhatsApp, bisa langsung lihat di link yang sudah dideskripsikan. Dan jangan lupa ya, subscribe channel GKI Palembang dan nyalakan tanda loncengnya agar adik-adik mengetahui layanan ibadah yang lebih komplit. Nah, Bang Yapet, minggu kemarin kan kita ada tugas tuh. Betul. Nah, saat ini kita akan lihat tugas adik-adik yang sudah kita kerjakan. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus, jika mau ikut Yesus.
ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Pada hari ini saya akan bermain jejak kaki. Terima kasih. Inilah permainan jejak kaki. Selamat mencoba. Saya bermain game, saya akan membacakan satu ayat dari 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Mari kita belajar ya. Siap? Siap. 1, 2, 3, mulai. Ayo. Ayo. Yeay. Sama-sama. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ya, yuk. Nangkep. Itu. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikut Kristus sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Yeay. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Mulai. Ayo lain benar. Iya, lompat aja sih. Oh, ini lagi. Itu. Ini. Dah. Ya. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Bang Yapet, keren-keren ya tugas adik-adik kita di rumah. Betul Kak. Bagi kelas-kelas yang sudah mengumpulkan keren. Tapi Kak, sekarang tanpa terasa ya mau udah selesai ibadah kita. Iya nih, tapi adik-adik jangan khawatir ya, sebab minggu depan kita akan datang lagi. Jadi jangan ketinggalan untuk ikuti ibadah kita. Nah, adik-adik juga bisa ajak teman-temannya yang lain untuk sekolah minggu bareng di rumah ya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. God bless you.